Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan membacakan atau membahas tentang tafsir surat An-Nazi'at ya. Sebenarnya kita ingin bahas tentang tafsir surat Abasa, tetapi secara urutan An-Nazi'at terlebih dahulu baru surat Abasa. Oleh karenanya saya berharap para ikhwan dan akhwat bersabar ya, karena ini panjang ya, mungkin 1 jam lebih ya. Kalau yang ngantuk ya, silakan cuci muka. Jangan ragu-ragu. Sebelumnya seperti biasa saya ingin tahu siapa di antara para hadirin dan hadirat yang hafal surat An-Nazi'at ya. Yang hafal surat An-Nazi'at tolong angkat tangan. Orang-orang Arab di Madura pada tawadhu semua kayaknya. Hafal tidak? Imam saya enggak tanya imam, saya tanya yang lain. Enggak apa-apa. Angkat tangan yang hafal, saya ingin tahu. Masya Allah. Mufi hafal. Iya, saya tadi tawadhu semua tawadhu. Malu. Oh ya, malu. Baik, insyaallah kita mulai surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Demi ya malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan keras. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak surat membuka firman-Nya dengan sumpah. Dan Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dahsyat. Di antaranya adalah para malaikat, seperti dalam surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at topiknya adalah tentang hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat akan tiba, tidak diragukan lagi, sementara orang-orang musyrikin mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari yaumul hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menegaskan akan tibanya hari kiamat, Allah bersumpah dengan para malaikat yang sangat dahsyat. Di antaranya Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras ya. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir ini dimaksud dengan wan nazi'ati gharqa, yaitu para malaikat yang menarik, mencabut nyawanya orang kafir dengan sekeras-kerasnya, seperti ibarat seorang pemanah yang dia menarik tali busur dengan sekuat-kuatnya agar anak panah bisa lari dengan sangat kencang. Ini disebut dengan gharqa, ditarik dengan sekuat-kuatnya. Disebutkan dalam riwayat bagaimana ya, nyawa orang kafir tatkala dicabut seperti mencabut peniti atau besi untuk menenun dari kain wol yang basah. Kita tahu kalau ada jarum masuk dalam kain wol yang basah, tentunya seret kalau mau dicabut, seret sulit. Tapi demikianlah terpaksa ditarik untuk dicabut meskipun harus merobek tali-tali atau kain-kain wol tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana dahsyatnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tatkala dicabut nyawa mereka. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau melihat bagaimana orang-orang kafir dalam sakaratul maut, dalam kesulitan, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat membentangkan tangan-tangan mereka untuk menghantam mereka, memukul roh-roh orang-orang kafir tersebut. Malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Al yauma tujzauna adzabal hun. Maka pada hari ini kalian akan disiksa dengan azab yang menghinakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idh yatawaffal alladziina kafarul malaikatu
tatkala kalian melihat bagaimana para malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir. Allah mengatakan yadribuna wujuhahum wa aydihim wa dhuqu adzabal hariq. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Itu para malaikat mencabut nyawa orang kafir sambil menghantam, menempeleng, menampar wajah-wajah orang-orang kafir dan belakang-belakang mereka. Tentunya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang dirasakan oleh orang musyrikin adalah berkaitan dengan ruh mereka, Meskipun kita melihat mereka meninggal dengan tenang, mungkin dengan obat penenang atau sesuatu yang tidak nampak mereka meronta-ronta, akan tapi yang disiksa di sini adalah nyawa, adalah ruh, adalah ruh. Oleh karenanya hal ini merupakan perkara yang gaib, yang terkadang tidak kita lihat. Kalau seandainya siksaan terhadap jasad, tatkala orang kafir meninggal dunia disiksa ruhnya dan jasadnya nampak mereka tersiksa, maka semua orang akan beriman. Kalau seandainya orang kafir disiksa kemudian rambutnya berdiri semua, ya orang semua tidak ada yang menjadi orang kafir nih. Orang kafir kalau mati rambutnya berdiri, wajahnya gosong, ya tidak ada yang menjadi orang kafir. Tapi ini perkara berkaitan dengan hal yang gaib tentang ruh mereka yang disiksa tatkala mereka akan meninggal dunia. Pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat pencabut nyawa yang sangat keras. Kemudian Allah bersumpah dengan para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan kelembutan. Wan nasyitati nashta. Dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya. Kalau kita perhatikan tafsiran para salaf tentang masalah ayat ini, wan nasyitati nashta, kembali kepada bagaimana cara malaikat mencabut ruh-ruh orang-orang mukmin. Ada yang mengatakan seperti unsyutoh, yaitu seperti tali, ya. Kita mengikat tali, kemudian kita lepaskan tali tersebut, maka akan terlepaslah seluruh simpul-simpul tadi. Jadi tali yang kita ikat, kemudian tapi tidak ikat kencang, tapi ada simpul. Kalau kita tarik salah satu, maka akan terlepas semua. Itu demikianlah bagaimana nyawa orang mukmin kalau dicabut oleh para malaikat dengan lembut. Disebut dalam riwayat seperti ada rambut yang terletak di ajinah, yaitu misalnya di tepung, ya. Kalau kita ambil rambut tersebut dari tepung tadi, maka tidak ada suara, bahkan tidak ada bunyi. Begitu mudahnya dicabut diambil rambut tersebut dari adonan tepung tadi. Demikianlah ruh orang mukmin tatkala dikeluarkan. Dalam riwayat juga disebutkan seperti air yang dituangkan dari ceret, begitu mudah mengalir ruh tersebut. Para malaikat tatkala mencabut nyawa orang mukmin, maka mencabutnya dengan memuliakan mereka, dicabut dengan tanpa penyiksaan sama sekali. Semoga kita termasuk dari orang-orang mukmin tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sifat malaikat berikutnya, wasabihati sabha. Demi para malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sabihat yaitu malaikat yang bergerak dengan cepat. Dan para ulama menyebutkan malaikat makhluk gaib, tetapi dia bergerak dengan cepat, lebih cepat daripada jin. Dari malaikat siang, malaikat malam, begitu cepat pergantian mereka, dari langit langsung turun ke bumi, dari bumi langsung ke langit, dari timur ke utara, ya, dari timur ke barat, utara ke selatan. Gerakan mereka lebih hebat daripada gerakan-gerakan jin, gerakan-gerakan jin. Oleh karena sebagian ulama ada yang mengatakan tatkala tafsiran Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman mengatakan ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, ada jin, ada macam-macam. Kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis, ya, sebelum mereka datang kepadaku? Maka kata Allah, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Kata ifrit, jin hebat, saya bisa mendatangkan singgasana Balqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Kata para ulama yang dimaksud dengan berdiri dari tempat duduk, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau di pagi hari duduk di singgasananya, kemudian mengawasi para jin yang sedang bekerja, mengawasi anak buah yang sedang bekerja. Dan beliau alaihissalam tidaklah berdiri dari tempat duduknya kecuali di siang hari atau di petang hari. Artinya jin, tatkala ingin mendatangkan jin ifrit, ini jin yang hebat, tatkala ingin mendatangkan singgasana Ratu Balqis, dia butuh waktu lama. Berjam-jam. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab, ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfu. Tiba-tiba ada yang mengatakan, seorang saleh mengatakan, aku akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau mengedipkan matamu. Ini lebih cepat lagi.
sangat cepat. Disebutkan bahwasanya dia bertawassul dengan berdoa dengan nama Allah yang agung untuk mewujudkan apa yang dia katakan. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mendatangkan singgah sana tersebut dalam waktu sekejap. Cepat. Jadi gerakan malaikat lebih cepat daripada gerakan jin. Oleh karenanya jin saja tatkala meskipun dia bisa terbang, kemudian bisa naik ke langit, tapi tatkala ingin mencuri berita dari langit dia harus bersusun-susun. Gerakan mereka lambat. Ya, kalah dengan lemparan api yang membakar jin tersebut tatkala mencuri berita dari langit, ya. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menceritakan di zaman beliau sudah ada ya, jin-jin yang membawa para penyihir untuk terbang misalnya dengan menggunakan ya sesuatu terbang diantar oleh jin. Namun ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, gerakan malaikat lebih cepat daripada gerakan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-sabiqati sabqa." Dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Fas-sabiqati mendahului. Ada tafsiran ulama mengartikan para malaikat mendahului dengan kencang fas-sabiqat. Ada yang mengartikan juga maksudnya para malaikat sangat cepat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang Allah atas apa yang Allah perintahkan dan mereka nurut menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan para malaikat tatkala menerima perintah langsung bergerak, ya, tidak ditunda-tunda sama sekali. Ini merupakan kemuliaan dan ujian bagi para malaikat. Kemudian Allah menutup sumpahnya tentang malaikat dengan firman-Nya, "Fal mudabbirati amra." Dan demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan. Kita tahu bahwasanya para malaikat diberi tugas oleh Allah dengan banyak tugas. Ada malaikat yang muwakkal bil jibal, pengatur gunung-gunung, ada malaikat yang mengatur hujan, ada malaikat yang mencabut nyawa seperti malakul maut, ada malaikat yang di surga, ada malaikat ya penjaga neraka jahanam, ada malaikat yang ditugaskan menurunkan wahyu seperti malaikat Jibril alaihissalam, ya, dan berbagai macam malaikat. Ada malaikat mengatur laut. Makanya Allah mengatakan fal mudabbirat, para pengatur urusan-urusan yang ada di dunia. Ini sifat-sifat malaikat. Dan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, malaikat itu jumlahnya banyak dan ada di sekeliling kita. Akan tapi kegaiban malaikat lebih gaib daripada kegaiban jin. Kalau jin, dia makhluk gaib. Namun sering kita merasakan kehadiran jin tersebut. Kita melihat ada orang kesurupan, ada jin. Di ruqyah ternyata jin tersebut berbicara. Orang yang kemasukan jin, orang Indonesia, jinnya ngomong Arab misalnya. Oh, jin dari Mesir rupanya. Bisa jadi demikian. Ada jin, orangnya orang Sulawesi. Ternyata jinnya ngomong pakai bahasa Madura. Enggak mungkin orang bisa bahasa Madura. Ini jin Madura berarti. Jinnya berbicara. Bos. Daripada saya rentan, bos, mending saya ngepet. Artinya keberadaan jin kita rasakan. Kita rasakan jin. Buktinya kalau antum pergi lewat ke kuburan, antum merinding. Ada merinding apa? Merinding. Antum khawatir muncul genderuwo atau mak lampir atau si manis jembatan Ancol ya. Dan antum beda dengan malaikat. Malaikat benar-benar tidak kita rasakan. Kegaiban malaikat lebih gaib daripada jin. Padahal malaikat banyak. Malaikat raqib dan atid mencatat kanan kiri. Karena ini berkaitan dengan di antara iman, rukun iman adalah beriman kepada para malaikat. Namun kegaiban malaikat lebih gaib daripada kegaiban jin. Kegaiban jin. Malaikat hadir dalam pengajian. Allah sebutkan begini, para malaikat mencari halaqah zikir. Malaikat hadir dalam pengajian, namun tidak kita rasakan sama sekali. Kemudian Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat tersebut yang terakhir saya katakan fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur urusan. Ya. Di sini Allah menamakan para malaikat benar-benar mengatur urusan. Ada malaikat yang mengatur gunung, ada malaikat yang mengatur hujan, ada malaikat yang mengatur laut. Sekarang saya tanya sama antum, kalau kita misalnya di suatu tempat musim kemarau, kemudian kita ingin turun hujan, boleh enggak kita berdoa, wahai malaikat hujan, turunkan hujan? Boleh atau tidak? Saya ulangi. Allah menamakan ada malaikat pengatur, ya atau tidak?
Allah menamakan malaikat tersebut benar-benar pengatur. Pengatur gunung, pengatur laut, pengatur hujan, ya, pencabut nyawa, penjaga surga, penjaga neraka. Sekarang kita ingin turun hujan, lalu kita berdoa kepada malaikat hujan, kita menyeru, wahai malaikat hujan, turunkan hujanmu. Boleh atau tidak? Boleh. Sekarang saya tanya, kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa? Karena sama? Tapi kan dia bisa ngatur. Tapi dengan perintah Allah. Benar ini. Malaikat tidak punya hak otonomi, perhatikan. Malaikat mereka mengatur, namun mereka tidak punya hak otonomi untuk mengatur perkara-perkara tersebut. Mereka hanya tunggu perintah dari siapa? Allah SWT. Mereka tidak bertasarruf, tidak bisa ngatur sendiri, nggak bisa, nggak boleh. Harus tunggu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta kepada malaikat hujan untuk menurunkan hujan merupakan kesyirikan dan ini merupakan kesepakatan. Orang mengatakan, wahai malaikat hujan turunkan hujanmu. Ini merupakan kesyirikan dengan kesepakatan ulama. Bagaimana lagi minta kepada penghuni kuburan yang tidak mengatur apa-apa. Ini malaikat benar-benar mengatur hujan, tidak boleh kita minta dari dia. Apalagi kepada mayat yang tidak mengatur apa-apa. Yang dia sudah tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Tidak bisa pakai baju, maka kita yang kafankan. Tidak bisa solat, maka kita yang solatkan. Tidak bisa masuk dalam kuburan rumahnya, maka kita yang ngantar, masukkan dalam kuburannya. Maka sungguh aneh tatkala seorang sudah dia yang mandikan, dia yang solatkan, dia yang kafankan, dia yang masukkan dalam kuburan. Setelah dia masukkan dalam kuburan, dia mengatakan, Mbah tolong saya, Mbah. Mbahnya bilang, ente bahlul. Ente yang mandikan saya, ente sekarang minta sama saya, bahlul, otak ente kemana? Sedangkan malaikat yang benar-benar mengatur tidak boleh kita datang ke Gunung Merapi, wahai malaikat penunggu Gunung Merapi. Jangan letuskan Gunung Merapi. Syirik atau tidak? Syirik. Padahal dia benar-benar mengatur. Akan tapi dia tidak bisa mengatur dengan hak otonomi, tidak bisa bertasarruf kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mintanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya sama antum, Allah tatkala bersumpah, dalam sumpah ada namanya jawabul qasam. Allah bersumpah demi ini. Allah sedang bersumpah tentang apa sih? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah, demi malaikat yang bergerak sangat cepat, demi malaikat yang mendahului dengan kencang, demi malaikat para pengatur. Kenapa Allah bersumpah? Apa yang Allah sumpahkan? Allah ingin menyatakan sungguhnya hari kiamat pasti terjadi. Jadi sumpah-sumpah tadi Allah dahulukan penyebutannya dengan malaikat ini untuk menegaskan bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Hari kiamat tersebut diingkari oleh orang-orang musyrikin Arab. Makanya setelah itu dalam surat An-Nazi'at Allah menyebutkan, Allah tidak menyebutkan jawabul qasam. Allah tidak menyebutkan sumpah apa yang Allah sebutkan karena sudah dipahami. Surat ini diturunkan untuk apa? Untuk menegaskan adanya hari kiamat. Allah tidak mengatakan fal mudabbirati amran inna adzaba rabbika lawaqi' misalnya. Kan ada jawabannya harusnya. Sungguhnya azab Rabbmu pasti terjadi. Tetapi ternyata jawab sumpah tersebut tidak Allah sebutkan karena telah dipahami bahwasanya ayat ini, surat ini berbicara tentang hari kiamat. Makanya Allah langsung berpindah pada penjelasan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarjufur rajifah." Hari di mana tatkala ditiupkan bumi bergoncang. Tarjufur rajaf itu bergoncang. Kapan? Tatkala ditiupnya sangkakala yang pertama. Tatba'uhar radifah dan diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Kita tahu bahwasanya hari kiamat dan hari kebangkitan dengan dua peniupan sangkakala. Yauma yunfakhu fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama, maka seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi akan binasa kecuali yang Allah kehendaki. Tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama, maka bumi akan berhancuran. Bumi akan hancur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Bumi akan digoncangkan dengan sekeras-kerasnya. Tatkala langit terbelah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan dirubah menjadi lautan api oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat." Tatkala bumi dirubah menjadi lautan api. Sebagian ulama mengatakan
air yang merupakan terdiri atas molekul H2O, hidrogen dan oksigen akan dilepas molekulnya oleh Allah pada hari kiamat, kemudian Allah bakar gas oksigen dan gas hidrogen tersebut, jadilah lautan menjadi lautan api. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu fa idzal quburu bu'thira, tatkala kuburan dibangkitkan. Kapan? Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkala yang kedua, maka tiba-tiba mereka semua bangkit dan menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari tersebut manusia sangat takut. Tentunya manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, para pelaku kezaliman, para pelaku kemaksiatan. Mereka akan sangat takut pada hari tersebut. Absaruha khashi'ah. Pandangan-pandangannya dalam keadaan tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ketakutan yang amat dahsyat yang sangat mereka rasakan. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa." Pada hari tersudut kami akan kumpulkan orang-orang mujrimin dalam kondisi tubuh mereka biru. Mereka sangat ketakutan. Bukan hanya pucat putih, bahkan biru saking apa? Saking takutnya. Allah sebutkan gambarkan bagaimana ketakutan orang-orang musyrikin. Karena ikhwan, saya tidak setuju dengan tafsiran yang mulai tersebar akhir-akhir ini, yang ditulis oleh sebagian kerabat antum mungkin. Ada namanya tafsir dengan makna. Sehingga kadang kalau tafsiran dengan makna ini lezatnya ilmu tafsir hilang. Seperti dia tafsirkan, "Nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa." Harusnya kan secara lafal, dan tatkala kami membangkitkan atau mengumpulkan orang-orang mujrimin, para pelaku kemaksiatan dalam keadaan tubuh mereka berwarna biru. Tubuh berwarna biru ini langsung ditafsirkan dalam keadaan takut. Supaya mudah dipahami. Maksudnya baik untuk agar mudah dipahami oleh pembaca terjemah Al-Qur'an. Tetapi hilang maknanya. Kelezatan kalau kita terjemahkan dalam keadaan biru, lebih dahsyat kita rasakan. Birunya kenapa? Kenapa warna biru? Tidak langsung kita terjemahkan dalam keadaan takut. Ya, karena takut bertingkat-tingkat. Demikian juga seperti tafsiran waladhdallin amin, ya. Ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Jangan bukan jalan-jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu diterjemahkan. Padahal secara letterlek dan secara lafal bukan jalan-jalan orang-orang yang kau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Yang kau murkai langsung diterjemahkan Yahudi, yang sesat langsung diterjemahkan apa? Nasrani. Ini hilang kelezatan tafsir. Tapi kalau tetap yang kau murkai, ini menunjukkan orang-orang Yahudi selalu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita ingin jelaskan maksudnya Yahudi, tulis di catatan kaki. Itulah fungsi catatan kaki. Yang disesatkan tulis Nasara. Tapi kalau langsung diterjemahkan Yahudi dan Nasrani, hilang sifat dimurkai dan bahwasanya orang-orang Nasrani adalah orang yang sesat. Sama seperti ini, saya baca tafsirannya, tatkala kami bangkitkan orang-orang mujrimin dalam keadaan takut. Padahal dalam lafal dalam keadaan biru. Biru karena saking apa? Saking takutnya. Sampai Allah mengatakan, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan kau sangka Allah akan lalai dengan perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum, sungguhnya Allah mengazab mereka kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sampai pada suatu hari mata-mata mereka terbelalak. Mata-mata mereka terbelalak melihat ke atas karena ketakutan dan tidak berkedip sama sekali. Sampai Allah mengatakan wa afidatuhum hawa, di mana dada-dada, rongga-rongga dada mereka kosong. Saking mereka ketakutan sehingga kata para ulama jantung mereka naik ke atas saking takutnya mereka. Tubuh mereka biru, mata mereka terbelalak, kemudian jantung mereka naik ke atas. Inilah gambaran bagi orang-orang kafir, orang mujrimin, para pelaku kemaksiatan yang mereka akan ketakutan pada hari tersebut. Namun, apa perkataan orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Kata mereka, apakah sungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Disebut hafirah, artinya jika seorang pergi pada satu jalan dan balik lagi dari jalan yang sama, disebutkan hafirah. Itu apa kami akan kembali hidup sebagaimana semula? A idza kunna idhaman nakhirah? Apakah tatkala kami telah menjadi tulang belulang yang lumat, sudah hancur lebur,
kemudian bisa dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu tilka idzan karratun khasirah. Sungguhnya ini adalah pengembalian yang merugikan. Ini dalil-dalil orang-orang kafir dengan otak mereka mengatakan tidak mungkin terjadi hari kebangkitan. Dan masalah dalil-dalil tentang hari kebangkitan sangat banyak Allah sebutkan dalam surah-surah dalam Al-Qur'an. Nanti akan kita sebutkan di antaranya. Mereka mengatakan tidak mungkin kita sudah jadi tulang belulang kemudian dikembalikan lagi. Apa kata Allah? Fa innama hiya zajratu wahidah. Perkaranya mudah. Sekali ditiup sangkakala mereka akan bangkit semua. Sekali saja untuk membangkitkan mereka Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Tiup sangkakala sekali, sangkakala yang tiupan yang kedua, fa idzahum bisahirah. Tiba-tiba mereka semua sudah berada di atas muka bumi. Bumi yang lain, yauma tabaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi diganti dengan bumi yang lain, padang mahsyar itu dari bumi yang lain. Tiba-tiba mereka sudah dibangkitkan dan siap menanti persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah wa fiddin asanallahu wa iyyakum. Allah bercerita tentang hari kiamat. Kemudian Allah sebutkan peninggalan mereka tentang hari kiamat. Sekarang tiba-tiba Allah merubah topik berbicara tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Nanti Allah kembali lagi tentang masalah hari kiamat. Kenapa tiba-tiba topik Allah rubah kepada Fir'aun dan Musa? Nanti akan kita jelaskan. Ini sekarang topik berikutnya. Allah mengatakan, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepada engkau tentang kisah siapa? Nabi Musa. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Rabbnya memanggil Musa di mana? Bil muqaddasi tuwa, bil wadil muqaddasi tuwa, yaitu wadi lembah yang suci yang disebut dengan Tuwa. Perhatikan di sini ada faedah tentang masalah akidah. Allah mengatakan idz nadahu rabbuhu. Tatkala Rabb Musa menyeru Musa. Nida itu dengan suara yang didengar. Nida itu suara yang didengar. Ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya dalam surah Taha Allah mengatakan fastami' lima yuha. Dengarlah dengan apa wahyu yang akan diwahyukan kepadamu. Allah menyuruh Nabi Musa untuk apa? Mendengar. Berarti suara Allah terdengar atau tidak? Terdengar. Fastami', dengarlah. Lima yuha, dengan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Apa wahyu tersebut? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan selanjutnya, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah mengatakan, dengarlah wahai Musa dengan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku, ya, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kita dapati ahlul bidah, baik dari kalangan Jahmiyah atau dari kalangan Kullabiyah, dari kalangan Asy'ariyah. Mereka semua sepakat bahwasanya Allah berbicara tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Terus bagaimana Allah bicara? Allah berbicara dengan namanya kalamun nafsi. Kalau kita terjemahkan secara ini mungkin bahasa jiwa. Bahasa jiwa. Bahasa jiwa adalah bahasa yang sesuatu ada makna yang Allah ingin ungkapkan, namun tidak dengan kata-kata dan tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Ini akidah mereka. Karena mereka mengatakan Tuhan tidak boleh bersuara. Mereka mengatakan Tuhan tidak boleh bersuara. Dan ini adalah akidah yang sangat fatal. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran makna dan hurufnya dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Huruf-huruf dalam Al-Quran dari Allah atau tidak? Dari Allah. Karena itulah mukjizat Al-Quran. Kalau seandainya huruf-huruf ini bukan dari Allah, maka Al-Quran bukan mukjizat. Al-Quran dikatakan mukjizat karena balaghahnya yang tinggi dari Allah. Makanya Allah mengatakan fa'tu bi suratin min mithlihi. Ya, katakanlah kalau kalian bisa datangkanlah surat yang seperti Al-Quran. Allah mengatakan kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah jika seluruh manusia dan seluruh jin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul bersatu padu untuk membuat yang semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ini berarti mukjizat dari sisi lafal pun mukjizat, balaghahnya mukjizat, dan itu mukjizat Nabi SAW. Tatkala Nabi diturunkan di zaman orang-orang membangga-banggakan bahasanya, kefasihannya, datanglah Al-Quran yang dengan bahasa Arab, ternyata mereka tidak mampu untuk membuat yang semisal Al-Quran. Datang orang-orang mereka tadi, orang Jahmiyah, Asy'ariyah dan orang-orang Kullabiyah, mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan suara. Terus Al-Quran ini apa? Al-Quran adalah hikayat atau ibarat, hikayat atau ungkapan dari Jibril atau Muhammad.
Antum tahu orang bisu kan nggak bisa ngomong. Orang bisu nggak bisa ngomong. Nanti datang orang menafsirkan. Orang itu mau ngomong gini, yang nafsirkan kita, yang ngomong bukan dia. Kita berusaha mengungkapkan isi hati orang bisu tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan suara, tidak ada huruf-huruf. Kata mereka mustahil Allah berbicara dengan demikian. Kalau gitu bagaimana? Bahasa jiwa. Yang mengungkapkan siapa? Jibril atau siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah akidah yang diambil oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal. Dan saya baca buku mereka sendiri. Mereka bikin namanya metode tafsir hermeneutika. Berangkat dari akidah seperti ini. Kata mereka, Allah punya bahasa tersendiri bukan bahasa manusia. Muhammad yang mengungkapkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Al-Quran. Dan kita tidak tahu Muhammad ini mampu enggak dia mengungkapkan kehendak Allah sebagaimana 100% 100%. Apakah bisa sama dia bisa? Apakah dia mampu untuk mengungkapkan maksud Allah? Terus kalaupun dia mampu, itu kan di zaman dahulu. Pengungkapan itu bisa jadi berubah di zaman yang lain. Dari sini mereka bebas menafsirkan Al-Quran. Karena keyakinan mereka apa yang tertulis ini bukan dari Allah. Tapi hanya merupakan ungkapan siapa? Muhammad. Oleh karenanya sebenarnya akidah mereka, akidah Jahmiyah, Kullabiyah dan Asy'ariyah, Al-Quran ini makhluk. Al-Quran ini apa? Makhluk. Karena lafal-lafalnya bukan dari Allah. Hanya maknanya yang dari siapa? Allah. Dan lafal-lafal ini apakah bisa mewakili maksud dari makna Allah? Belum tentu kata mereka. Ini akidah yang berbahaya dan hilanglah kesucian Al-Quran. Hilanglah mukjizat Al-Quran, hilanglah kesucian Al-Quran. Akhirnya mereka bebas menafsirkan seenaknya udel mereka. Mereka tafsirkan sembarangan dan mereka tidak ada memandang ini kesucian Al-Quran. Belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karenanya Allah mengatakan idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas wa tatkala Allah menyeru Musa. Oleh karenanya Musa disebut dengan kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara oleh siapa? Allah. Kalau ternyata tidak ada suara, kenapa Musa dikatakan kalimullah? Kalau ternyata tidak ada suara yang didengar. Apa fungsi Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima? Allah sungguh-sungguh benar berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Rabbnya berbicara dengan Nabi Musa dan terjadi Nabi Musa berbicara. Dalam surat Al-A'raf Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kata Nabi Musa, ya Allah, lihatkanlah dirimu. Allah menjawab langsung. Lan tarani, kau tidak bisa. Ada dialog atau tidak? Ada dialog. Suara didengar antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad menyebutkan hadis yang sahih tatkala hari kiamat kelak, tatkala Allah membangkitkan seluruh manusia, maka Allah berbicara dengan sautan yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarib. Dengan suara yang didengar oleh orang-orang yang jauh sama dengan didengar oleh orang yang dekat. Kata Imam Al-Bukhari, ini dalil bahwasanya Allah punya suara, namun suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Karena suara Allah orang yang jauh pun dan dekat dengarnya sama, tidak ada bedanya. Berbeda dengan makhluk. Orang jauh lain, dekat dengan lain suaranya. Dari sini kata Imam Bukhari bahwasanya sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Dan ini berlaku dengan sifat-sifat yang lainnya. Allah bisa melihat, kita bisa melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan kita. Allah bisa mendengar, kita mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Dan demikianlah ya, tentang sifat-sifat Allah. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Apa yang disuruhkan oleh Allah kepada Musa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Dan tatkala Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun, Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, semoga dia ingat dan dia takut. Allah tahu Fir'aun tidak akan beriman atau tidak? Allah tahu Fir'aun tetap kafir atau tidak? Allah tahu. Tetapi sunnatullah berjalan, dakwah harus berjalan. Allah tetap mengutus Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bahkan Allah mewasiatkan kepada Musa dan Harun untuk bertutur kata yang lembut di hadapan Fir'aun. Bahkan lihat di sini. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran menyebutkan bagaimana lembutnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Musa, katakanlah kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka? Maukah engkau mensucikan dirimu? Perhatikan di sini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Musa alaihissalam tatkala mendakwahi Fir'aun tidak datang dalam bentuk perintah. Wahai Fir'aun, beriman kamu, kalau enggak kekal dalam neraka jahanam. Enggak begitu.
Tetapi datang dalam bentuk penawaran. Halaka, maukah engkau? Tidak berimanlah engkau, tidak. Tetapi apa? Maukah engkau? Ini menunjukkan lembutnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Halaka ila anta zakka. Maukah engkau mensucikan dirimu? Di sini kata Ibnu Qayyim juga, lihat. Nabi Musa menisbahkan pensucian diri langsung kepada Fir'aun. Nabi Musa tidak mengatakan, maukah engkau saya sucikan dirimu? Ini Fir'aun tidak. Kamu mau sucikan saya? Dia akan angkuh. Kamu mau sucikan saya? Makanya langsung penisbatan pensucian langsung kepada dirinya Fir'aun. Halaka ila anta zakka. Dia tidak mengatakan halaka ila an uzakkiyaka. Maukah aku sucikan dirimu? Tidak. Tapi halaka ila anta zakka. Maukah engkau mensucikan dirimu? Fa ahdi wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau mau, maka aku akan berikan petunjuk jalan di depanmu menuju Rabbmu, Ini juga isyarat bahwasanya engkau bukanlah Tuhan, tetapi dengan lafaz Rabbmu secara tidak langsung. Kamu bukan Tuhan, tapi langsung kepada Rabbmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa alaihissalam tatkala berdakwah kepada Firaun, maka dia pun menampakkan mukjizatnya yang hebat. Mukjizat Nabi Musa banyak. Di antara mukjizat Nabi Musa yang hebat adalah mukjizat tongkat berubah menjadi ular. Ini mukjizat yang hebat. Nah, ini yang dihadapkan kepada Fir'aun. Subhanallah, sebelum Nabi Musa menampakkan mukjizat tersebut, Allah latih Nabi Musa. Dalam Al-Quran, dalam surat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya tawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, tongkatku ini saya gunakan untuk berjalan, bertelekat tatkala saya berjalan. Saya gunakan untuk mengembalakan kambing-kambing saya. Saya gunakan untuk mencari makanan buat kambing-kambing saya, dan saya masih punya banyak manfaat dari tongkat ini. Qala alqiha ya Musa. Setelah Musa menjawab, kata Allah, lemparkanlah tongkatmu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Tatkala Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular yang bergerak. Dalam ayat yang lain kata Allah, walla mudbiran wa lam yu'aqib. Tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya jadi ular, Nabi Musa kabur, takut. Kaburnya bukan mundur, jalan mundur enggak, tapi balik belakang, cerek, kabur. Ini kabur yang benar-benar takut. Kalau orang takutnya masih setengah-setengah, dia cuma mundur takut, ketakutan, pelan-pelan. Badannya masih ke depan tapi mundur pelan-pelan. Tapi Musa enggak begini, langsung balik belakang, langsung kabur. Walam yu'aqib. Allah mengatakan aqbil wala takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Khudha wala takhaf, ambillah ular tersebut. Ini adalah rahmat Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengambil ular tersebut jadi kembali menjadi apa? Tongkat. Di briefing dulu, dilatih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak dilatih, langsung ketemu Firaun. Ini Firaun mukjizatnya, langsung Musa juga kabur lah. Firaun ente kabur gimana mau? Makanya rahmat Allah latih dulu. Kalau tidak dilatih, Musa kabur di hadapan Firaun. Mau bikin kaget Firaun aja tidak lari. Disebutkan dalam Al-Quran Firaun tidak lari. Firaun tegar melihat apa? Ular tersebut, tidak kabur. Musa yang kabur bahaya. Gimana kalau saya ini tidak dilatih bahaya. Oleh karena Allah mengatakan sanu'iduha siratal ula. Kami akan mengulangi lagi ya hal ini. Tongkat menjadi apa? Ular. Inilah kata para ulama bahwasanya inilah sebab kenapa orang-orang musyrikin, para penyihir Firaun beriman kepada Nabi Musa, karena Allah menurunkan mukjizat yang luar biasa. Dan Allah menurunkan mukjizat berdasarkan kondisi masyarakat Nabi tersebut. Seperti Nabi Isa alaihissalam hidup di zaman banyak tabib, mudah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka Allah turunkan mukjizat yang luar biasa. Nabi Isa cuma mengusap orang buta bisa melihat, mengusap orang kusta bisa apa? Sembuh. Mukjizat. Demikian juga Nabi Muhammad SAW diturunkan di zaman masa di mana orang-orang berbangga-bangga dengan bahasa Arabnya, berfasih-fasih, balagha-balaghanya dibangga-banggakan. Turunlah Allah dengan mukjizat, menurunkan mukjizat apa? Al-Quran. Demikian juga Nabi Musa disebutkan di zaman Nabi Musa tersebar sihir-sihir. Sihir-sihir tersebar, sihir-sihirnya orang Yahudi, hebat-hebat sihir-sihirnya. Maka Allah menurunkan mukjizat yang berkaitan dengan sihir tersebut, yaitu bukan sihir, tapi perubahan suatu benda ke benda yang lain, bukan dengan sihir. Tatkala terjadi duel antara kaum musyrikin atau penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, pertama kali orang-orang para penyihir melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka sehingga berubah menjadi apa? Jadi ular. Ya. Allah mengatakan waja'u bisihrin azim.
Mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat. Sampai-sampai Nabi Musa juga tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka Nabi Musa pun dikhayalkan dalam matanya ular-ular tersebut bergerak. Padahal ini Nabi Musa tersihir. Tersihir sampai fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Timbullah rasa takut dari hati Musa. Benar-benar tersihir. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami katakan jangan kau takut wahai Musa, kau akan menang. Alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkanlah tongkat di tangan kananmu, maka akan memakan ular-ular tersebut. Sungguhnya apa yang mereka lakukan hanyalah sihir dan tidak akan beruntung penyihir dari manapun dia datang. Tatkala Nabi Musa melemparkan tongkatnya, benar-benar menjadi apa? Ular sungguhan. Dan ini bisa dilihat oleh kenapa penyihir beriman? Kenapa para penyihir Firaun beriman? Karena mereka tahu apa yang didatangkan Nabi Musa ini bukan sihir. Benar-benar kenyataan. Kalau sihir hanya halusinasi mata, tapi yang dibawakan oleh Nabi Musa kayu, zat kayu, unsur kayu berubah menjadi unsur daging ular. Bukan hanya penipuan mata, enggak. Dari sini sebagian ulama mengatakan namanya sihir tidak bisa merubah hakikat, tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang menyihir manusia jadi kambing, itu enggak ada. Itu hanya halusinasi mata. Karena yang bisa melakukan cuma Allah. Ini pendapat sebagian ulama. Oleh karenanya kenapa para penyihir yang sangat hebat, ya, yang mungkin penyihir-penyihir zaman sekarang masih kalah dengan para penyihir apa? Firaun. Akan tetapi mereka beriman kepada Nabi Musa karena mereka tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Kita tahu para penyihir mereka saling tahu di antara mereka. Saling tahu di antara mereka. Oleh karenanya kita sering lihat kalau para penyihir lagi praktek, ya, lagi main sulap atau akrobat, dia pasti minta izin. Kata dia, tolong teman-teman, jangan ganggu saya lagi cari nafkah. Ya. Benar? Iya kan? Sering nonton sihir? Sering gitu. Karena sesama tukang sihir saling tahu. Ini Musa bukan tukang sihir. Benar-benar tongkatnya berubah menjadi apa? Jadi daging, zat unsur yang lain, berubah jadi unsur yang lain. Daging dan kemudian bisa berubah lagi menjadi tongkat kembali. Ini luar biasa. Tidak mungkin ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka langsung beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setelah mukjizat yang begitu banyak diturunkan oleh Allah, apakah Firaun beriman? Tidak. Fakadzdzaba wa asa. Dia mendustakan dan dia durhaka, membangkang. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia pun pergi seraya menantang Musa, berusaha untuk menentang dari Musa alaihissalam. Fahasyara fanada. Maka dia pun mengumpulkan dan dia menyuruh, dia kumpulkan rakyat dan dia mengumpulkan para pembesar-pembesarnya, rakyat Mesir, para pembesar-pembesar menteri-menterinya dikumpulkan. Panglima-panglimanya dikumpulkan. Fanada, kemudian dia berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah menyiksa dia, mengadab dia dengan adab yang pertama dan siksaan yang terakhir dan siksaan yang pertama. Firaun tatkala dia mengatakan ana rabbukumul a'la, Allah siksa dia. Namun Allah mengatakan siksaan yang terakhir dan siksaan pertama. Ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir. Apa maksudnya siksaan terakhir dan siksaan pertama? Allah mengatakan fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirah wal ula. Allah menyiksa dia dengan siksaan terakhir dan siksaan pertama. Di antara pendapat tadi mengatakan siksaan terakhir adalah siksaan di akhirat. Diazab di neraka jahanam. Siksaan pertama siksaan di dunia dan dari alam barzakh, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa dalam alam kubur. Ini pendapat yang kuat juga. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab." Sekarang ini Firaun sedang dipaparkan kepada api. Ya, kata para ulama di alam kubur. Buktinya Allah mengatakan, "Wa yawma taqumu as-sa'ah." Kalau tiba hari kiamat, adkhilu, masukkanlah pengikut Firaun asyadal 'adzab, pada azab yang lebih pedih. Berarti sekarang mereka sudah sedang diazab, tetapi hari kiamat ini dengan azab yang lebih pedih. Sekarang mereka diazab di mana? Dalam alam barzakh, dalam alam kubur. Meskipun jasad Firaun selamat, meskipun kebanyakan tentara Firaun tidak dikubur karena tenggelam dengan apa? Lautan, tetapi mereka diazab dalam alam kubur. Oleh karenanya, orang akan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh meskipun jasadnya selamat atau meskipun jasadnya dimakan oleh macan, dimakan oleh singa atau dicabik-cabik oleh ikan hiu, maka ruh mereka akan masuk dalam suatu alam yang baru, alam perantara antara dunia dan akhirat yang namanya alam barzakh. Hanya saja alam barzakh
sering dinamakan alam kubur karena kebanyakan orang kalau meninggal dikuburkan. Maka dinamakan alam kubur. Alam gaib, alam tersendiri. Jangan saya membuka kuburan lihat ada alam kuburnya yang lain. Bukan seperti itu. Ini adab yang pertama tatkala dia di dunia dengan ditenggelamkan dan disiksa, dan yang kedua disiksa di alam kubur dan di akhirat di neraka jahanam. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud dengan azab yang terakhir adalah perkataan dia, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini Allah azab gara-gara perkataan ini. Kemudian azab yang pertama yang mana sebelumnya, karena dia mengatakan malakum ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi selain aku bagi kalian wahai penduduk Mesir. Dia diazab dengan perkataan dia yang pertama tadi. Lihat di sini, ini menjelaskan bahwasanya Firaun tatkala dia sesat perlahan-lahan. Tatkala dia sesat, dia menyimpang perlahan-lahan. Pertama kali kesesatannya masih mending. Dia mengatakan, wahai penduduk Mesir, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan bagi kalian selain aku. Dia mengakui dia sebagai Tuhannya orang Mesir. Makanya dia mengatakan, alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah Mesir ini adalah milikku? Dia tidak mengaku Amerika atau Inggris atau Indonesia sebagai milik dia. Tidak, dia cuma mengatakan alaisa li mulku Misra, bukankah Mesir ini adalah kerajaanku, milikku? Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan bukanlah sungai-sungai yang mengalir di bawahku, afala tubsirun, apa kalian tidak melihat? Dalam pernyataannya ini Firaun mengaku sebagai Tuhannya orang Mesir. Ini masih mending. Tapi parah. Ngaku sebagai Tuhan apa? Parah, meskipun hanya Tuhan Mesir. Kemudian menambah semakin sombong, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Lebih parah lagi, seakan-akan kalau ada Tuhan selain saya, ada Tuhan Indonesia, ada Tuhan Asia, Tuhan saya yang paling tinggi. Ini tambah parah. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang tatkala dia sampai di pada puncak-puncak kezalimannya. Puncak-puncak kekufurannya baru kemudian Allah adab dia. Tatkala dia mengatakan saya Tuhan Mesir belum diadab, belum. Tatkala dia mengatakan aku Tuhan kalian yang maha tinggi baru Allah azab dia. Dia disertai pada tingkat kecongkakan, kesombongan. Ya, oleh karenanya ya, kesombongan Firaun tidak pernah dilakukan oleh selain dia. Ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada. Tetapi mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi, ada maha tingginya, ini enggak pernah diucapkan kecuali oleh Firaun. Sombongannya luar biasa, mengalahkan iblis. Iblis saja mengetahui bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, Firaun sombong. Makanya iblis mungkin juga heran lihat apa? Firaun. Ini canggih banget Firaun. Dulu dia murid saya, sekarang dia jadi guru saya. Saking apa? Canggih, kalau melampaui batas. Innahu tagha, melampaui batas, sombongnya luar biasa. Dari sini ikhwani fillah azanillahu, lihat Allah mengadab dengan terperinci. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirah wal ula. Allah mengadab karena perkataan Firaun, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, dan Allah juga mengadab karena dia mengatakan aku Tuhan Mesir. Dari sini kita tahu Allah maha adil dalam mengadab, sebagaimana Allah maha adil dalam memberi balasan yang baik. Orang pelaku maksiat yang sedikit tidak sama dengan pelaku yang maksiat yang banyak. Orang kafir yang baik suka jamu orang makan, suka memberi hadiah, tidak sama dengan orang kafir yang pembasmi, pembantai kaum muslimin, perampok. Ini siksanya lebih pedih. Siksanya lebih pedih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhahu Allahu nakal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada hal ini pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Di sini kata para ulama, kenapa Allah menyebutkan kisah Firaun setelah menyebutkan tentang hari kiamat, kemudian Allah kembali lagi tentang hari kiamat? Karena seakan-akan Allah ingin menyatakan kepada orang-orang musyrikin, kalian tentu tahu tentang kisah Firaun. Kisah Firaun kisah yang hebat, kejadian luar alam yang luar biasa. Dan diriwayatkan, dan orang-orang Yahudi mereka tahu semua tentang kisah ini. Saking hebatnya kisah Firaun ini sehingga diketahui oleh banyak umat, di antaranya umat Arab. Mereka tahu tentang apa? Kisah Firaun ini. Jadi mereka tahu kisah bagaimana Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Seakan-akan Allah mengatakan kalau kalian tidak beriman dengan hari akhirat, maka nasib kalian seperti Firaun. Allah akan azab di dunia dan di akhirat. Setelah itu Allah kembali lagi pembahasan tentang hari kiamat. Ini paragraf berikutnya. Tatkala ini Allah akan menyebutkan tentang dalil mudahnya Allah membangkitkan manusia dari kematian mereka, dari kuburan mereka. Saya katakan dalil tentang mudahnya hari kebangkitan banyak. Saya tidak akan bahas semuanya.
Karena itu akan disebut dalam surat-surat yang lain. Saya akan menyebut satu sisi saja sebagaimana Allah sebutkan dalam surat ini. Allah mengatakan di antara Allah mengatakan, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aqsha lailaha, wa akhraja duhaha, wal arda ba'da dzalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum." Ini satu paragraf. Allah mengatakan, apakah wahai orang-orang musyrikin, penciptaan kalian lebih hebat daripada penciptaan langit dan bumi? Allah tinggikan bangunannya langit. Bagaimana langit Allah bentangkan Allah ciptakan di atas bumi tanpa ada pasak dari bumi kepada langit. Langit terangkat sendiri marfu'ah. Kemudian langit tersebut begitu luasnya. Tidak ada yang tahu betapa besar luasnya langit. Langit makhluk yang sangat besar, luar biasa. Kemudian lihat juga bumi, bagaimana Allah bentangkan, bagaimana Allah hamparkan, bagaimana wal jibala arsaha, bagaimana gunung yang Allah tancapkan untuk mendiamkan bumi. Jadi kata para ulama, lihat, gunung itu tertancap, bukan gunungan gini, tapi dia tertancap dari dalam. Sehingga yang muncul di permukaan hanya sepertiga dari bagiannya. Allah katakan Allah tancapkan gunung-gunung tersebut. Apakah penciptaan langit, penciptaan kalian wahai orang musyrikin, lebih hebat dari penciptaan langit yang begitu besarnya, penciptaan bumi yang begitu besarnya? Penciptaan kalian mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian diciptakan mudah, dibangkitkan juga mudah. Artinya Allah mengatakan, ngapain kau sombong wahai manusia? Kamu itu sangat kecil dibandingkan dengan apa? Bumi dan langit. Allah mengatakan, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan dengan angkuh dan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kau tidak bisa menembus bumi dan tinggimu tidak bisa sampai seperti gunung. Orang manusia paling tinggi berapa sih? Manusia tertinggi dunia berapa meter? 2 meter, 2,4 meter. Orang-orang Indonesia 1, saja, enggak sampai 2. Artinya 1, berapa? Antum lihat di dunia ini 1, sekian, 1,7, 1,8, banyak 1,6, 1,5 juga banyak. Sampai saya ingat cerita teman saya dulu polisi di Irian di Sorong. Dia waktu di briefing. Ditanya sama komandannya, "Berapa tinggimu?" "Siap 1,6. "Itu bukan tinggi, itu pendekmu," katanya. Tinggi 1,7 ke atas, ini pendek namanya. Artinya manusia itu kecil-kecil, tidak ada yang tinggi-tinggi. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tuha. Kau tidak bisa sampai pada tingginya gunung. Kalau kamu badanmu gede, kamu paling 1,5 meter kali 0,4, ya gemuk sedikit mungkin 0,5 meter, gemuk dikit lagi ya mungkin 1 meter kali 1,5, sedikit, kecil dibandingkan dengan gunung. Kalau kamu badannya besar, bolehlah kamu sombong, boleh. Artinya ada dalil kau sombong, saya badan gede, saya bisa hancurkan gunung. Kamu kecil, kalau dilihat dari angkasa luar tidak kelihatan. Keberadaanmu itu dibandingkan dengan dunia dan angkasa enggak ada apa-apanya. Kenapa kau sombong? Kalau kau tidak ada di atas muka bumi, enggak ada pengaruhnya. Kau mati pun tidak ada pengaruh dari muka bumi. Justru keberadaanmu bikin rusak bumi bisa jadi. Oleh karena kenapa kau sombong? Penciptaan kalian sungguh mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membangkitkan kalian sungguh mudah. Kalahkah penciptaan kalian dengan penciptaan langit dan bumi? Ikhwani fillah azani Allah mengatakan wa rafa'a samkaha fasawwaha. Allah mengangkat bagaimana tingginya langit. Kemudian Allah menjalankan malamnya dan siangnya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menghamparkan bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi tersebut air dan tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah pasangkan mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan hewan-hewan kalian. Di sini ada pembahasan tentang masalah proses penciptaan. Dalam surat yang lain Allah sebutkan proses penciptaan alam itu Allah ciptakan bumi dulu. Setelah itu baru Allah ciptakan apa? Langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah kembali lagi ke bumi untuk menciptakan hal-hal yang berkaitan dengan bumi. Menumbuhkan air, mengeluarkan air, menumbuhkan tanaman. Tapi pertama dibuatlah bumi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fussilat, ya. Karena di sini Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah hamparkan, yaitu Allah ada pengolahan di bumi tersebut. Ya, akhraja minha, apa pengolahan tersebut? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan air dari bumi tersebut dan Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Dalam surat Fussilat, ya,
Kita bisa lihat ya di situ ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini." Katakanlah, apakah sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada Allah yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Ini di sini Allah pertama menciptakan bumi dalam 2 masa. Kemudian Allah berfirman, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha." Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhan." Allah kemudian menuju ke langit, yang langit masih dalam keadaan asap. Kemudian Allah mengatakan faqadahunna sab'a samawat fi yaumain. Allah menjadikan asap tadi menjadi langit dalam waktu 2 hari, menjadi 7 lapisan langit. Jadi bumi diciptakan, kemudian Allah ciptakan langit menjadi 7 lapisan dalam waktu 2 masa. Kemudian setelah itu Allah kembali lagi ke penciptaan bumi. Demikianlah yang Allah sebutkan tentang proses penciptaan langit dan bumi. Jadi di bumi dulu, kemudian langit, baru kemudian penyempurnaan apa yang ada di bumi. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah berfirman tentang akan tibanya hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Tatkala tiba malapetaka yang sangat besar. Jadi tammah itu artinya merata. Artinya apa dalam bahasa artinya apa? Tammah, merata, menutup yang lainnya. Jadi siksaan atau hari malapetaka pada hari kiamat itu merata, tidak ada yang terselamatkan. Merata, menimpa semuanya. Makanya dikatakan malapetaka besar. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Tatkala tiba datang malapetaka yang merata menimpa semuanya. Allah mengatakan, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Maka pada hari tersebut manusia akan mengingat apa yang dia kerjakan. Dalam bahasa Arab, ma di sini adalah ma mausulah yang kalau dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Artinya manusia tatkala tiba hari kiamat dia akan ingat seluruh yang pernah dia perbuat. Ingat kebaikan dan ingat keburukan. Semuanya akan dia ingat secara detail. Seluruh pandangan haram yang dia pernah dia lakukan akan dia ingat. Seluruh perkataan haram yang dia ucapkan akan dia ingat. Ya. Kalau kita sekarang disuruh ditanya, kamu pernah menggibah berapa orang aja? Kita bingung. Siapa yang pernah kita gibah banyak sekali? Terus si fulan apa yang kau gibah tentang dia? Kita pun lupa. Tapi pada hari kiamat nanti semuanya akan ingat detail. Kamu pernah lihat hal yang haram? Pernah. Kapan? Lupa. Tapi semuanya akan dilihat. Lirikan haram kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan yang haram dan apa yang tersembunyi dalam hati. Dan semua dicatat oleh malaikat. Oleh karenanya para ulama mengatakan sebelum kau tatkala melirik sesuatu yang haram, sebelum kau palingkan sudah tercatat. Sudah tercatat langsung oleh para malaikat. Ini semua akan diingatkan. Allah akan membuka catatan amal. Iqra kitabak, baca catatanmu. Sehingga semua orang akan ingat dengan apa yang dilakukan. Ini yang menjadikan manusia sangat takut pada hari tersebut karena dia akan menghadapi hari persidangan. Kemudian Allah mengatakan wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian diperlihatkan neraka dengan jelas pada setiap orang yang melihat. Neraka didatangkan di hari kiamat. Dalam ayat yang lain waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Maka didatangkan neraka pada hari tersebut. Tatkala itu manusia pada menyesal dan tidak ada fungsi penyesalannya pada hari tersebut. Disebut dalam hadis, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimamin likulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat akan datangkan hari neraka jahanam yang sangat besar, yang neraka jahanam tersebut dililit dengan 70.000 tali untuk menarik neraka jahanam tersebut. 70.000 tali dan masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat yang menghadirkan neraka jahanam? 70.000 kali 70.000 berapa? Sering jualan, masa enggak bisa hitung? Berapa? 70.000 kali 70.000 berapa? Banyak sekali katanya. Berapa? 4,9 miliar. 4 miliar 900 juta malaikat. Itu malaikat. Kalau satu aja malaikat seperti malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, kalau sayapnya dibuka, saddal ufuk, menutup cakrawala, kita enggak tahu malaikat seperti apa. 4 miliar 900 itu yang menghadirkan apa? Neraka jahanam. Makanya pada saat orang-orang melihat neraka jahanam kata Allah, yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka saat itu semuanya ingat. Wa anna lahu dzikra, dan apa fungsinya dia sadar? Tidak ada fungsinya tatkala itu.
Keselamatannya tidak ada manfaatnya. Dia pernah maksiat, dia pernah ini, dia pernah mendolimi istrinya, wanita pernah mendolimi suaminya, ya, teriak-teriak di hadapan suaminya malah juga nakal misalnya, semuanya akan diingat semuanya. Tapi apa fungsi dari penyesalan tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha," adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini perhatikan, lebih mengutamakan kehidupan apa? Dunia. Dunia tujuannya, bukan sarana, dunia tujuannya. Akhirat cuma sesekali aja kalau sempat. Kalau dunia apa? Tujuan. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Kita dunia harus ada. Karena tidak mungkin kita sampai akhirat kecuali dengan dunia. Tapi dunia jangan dijadikan tujuan. Itu saja. Silakan nikmati dunia, silakan berdasar dengan dunia, silakan memiliki dunia. Tapi bukan tujuan, jangan dimasukkan ke hati. Tapi dia sarana untuk mencapai akhirat. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai bal tu'thiruna hayatad dunya, kata Allah, akan tapi kalian mendahulukan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi akhirat lebih baik dan lebih kekal. Barang siapa yang mendahulukan kehidupan akhirat dunia daripada kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Rabbnya, ini faedah atau manfaat dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian dia menjaga dirinya, dia tidak membiarkan jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Dia tahu di dunia ini bukan tempat melampiaskan hawa nafsu, tidak. Bahwasanya kepuasan hanya bisa kita dapatkan di akhirat, di surga. Dunia ini penuh dengan ujian, banyak larangan, dia tahu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia menahan dirinya dari memuaskan syahwatnya. Pandangannya dia jaga, dia tidak melampiaskan untuk melihat seluruh yang disukai oleh pandangan matanya. Dia tidak melampiaskan seluruh ucapan yang dia sukai untuk dia ucapkan. Karena kemaksiatan lezat, memandang hal yang haram lezat, ghibah juga lezat. Dia tidak puaskan dirinya dengan hal itu semua. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Ini Allah tutup surat An-Nazi'at tentang pertanyaan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin, Rasulullah mengatakan hati-hati hari kiamat akan datang azab yang pedih, neraka jahanam, ada ini. Mereka jengkel, mereka mengatakan, kalau begitu kapan hari kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang kafir bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kapan hari kebangkitan, kapan terjadinya? Kata mereka, segera datangkan hari kebangkitan. Kalau memang itu benar, kata Allah, fima anta min dzikraha. Siapakah kamu? Maka kamu dapat menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha. Ya. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya. Itu mengenai waktu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengaku mengetahui kapan hari kiamat, dia kadzdzab, pendusta. Anehnya saya kemarin ngisi pengajian, ada yang tanya, ada Ustaz Sunnah katanya. Allah, dari Ustaz Sunnah siapa ini? Dia mengatakan hari kiamat sekitar 28 tahun lagi. Berdasarkan perhitungan-perhitungan, tidak tahu kalkulator apa yang dia pakai. Tapi yang lucunya dia bilang Ustaz Sunnah. Saya bilang gimana? Katanya semua dalil tentang Dajjal, tentang ini, tentang mungkin kejadian di mana? Di negeri Syam. Kemudian akhirnya dia simpulkan sekitar 28 tahun lagi akan terjadi hari kiamat. Sebentar lagi berarti, hati-hati. Ini kan tidak mungkin. Malaikat Jibril dia tidak tahu. Mal mas'ulu an habi alamina sa'il, yang bertanya itu malaikat Jibril tidak lebih tahu daripada yang ditanya Muhammad. Malaikat Jibril dan Muhammad tidak tahu tentang hari kiamat. Meskipun kita tahu Rasulullah SAW mengabarkan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tetapi Jumat yang mana, minggu yang mana, dari bulan yang mana, dari tahun yang mana, jam berapa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innama anta mundziru may yakhshaha." Sungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari berbangkit. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari tersebut mereka akan melihat hari kebangkitan, hari kiamat. Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, di waktu sore atau di waktu pagi hari. Tiba-tiba datang hari kiamat, kayaknya kita baru sebentar hidup, kok tiba-tiba datang hari kiamat. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penduduk Kota Madura yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan tafsiran entah surat Abasa atau surat Maryam pada kesempatan yang lain ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fir'aun.
Apakah betul proses seperti itu? Karena kalau dalam itu, dalam proses itu keimanan daripada Fir'aun terhambat dengan proses seperti itu. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Fir'aun memang dia beriman sejak awal, hatinya beriman. Makanya Musa datang dalam surat Al-Quran, Musa berkata, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair." Musa mengatakan, "Wahai Fir'aun, sungguhnya kau tahu tidaklah menurunkan mukjizat ini kecuali penguasa langit dan bumi." Musa tatkala mengatakan, "Sungguh kau tahu," Musa benar atau tidak? Musa ngomong, "Sungguh kau tahu Fir'aun." Ini perkataan Musa benar atau tidak? Benar. Berarti Fir'aun tahu tidak ada yang menurunkan langit dan bumi adalah kecuali siapa? Tidak menunjukkan mukjizat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tahukah antum orang pertama yang mengetahui Firaun kadzab siapa? Firaun sendiri. Dia tahu dia bukan Tuhan, dia tahu kecil dulu ingusan, kemudian merangkak. Dia tahu dia dulu masih kayak gitu terus dia juga buang air, dia juga sakit, dia juga badannya ada darahnya, ada dagingnya sebagai manusia yang lain. Dia tahu dia bukan Tuhan, cuma dia sombong saja. Yang paling tahu dia pendusta dia sendiri. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Laqad alimta," sungguh kau tahu. Bukan cuma alimta, laqad, sungguh kau tahu tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surat yang lain, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa." Sungguhnya mereka Firaun dan pengikutnya mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi kata Allah, jiwa-jiwa mereka yakin. Akan tapi kenapa mereka menolak? Zulman wa uluwa, karena kezalimin dan kesombongan. Firaun tahu. Karenanya tatkala dia mengejar Nabi Musa, dia tahu Nabi Musa itu seorang rasul. Sampai disebutkan tatkala Nabi Musa bayangkan memukulkan tongkatnya ke lautan, lautan terbuka. Ini mukjizat yang luar biasa, bayangkan. Laut terbuka ke atas. Kemudian tanah tidak becek, langsung kering, Allah keringkan. Jadi orang tidak tersandung-sandung waktu jatuh. Allah buka lautan dan dia basah. Tiba-tiba tanahnya menjadi kering. Mukjizat yang luar biasa. Sehingga dilewati oleh Musa dan ini dilihat semua oleh Firaun dan bala tentaranya. Ini kan harusnya langsung beriman. Tapi karena kesombongannya, begitu Nabi Musa dan bala tentaranya sudah keluar, tinggal Firaun dan para pengikutnya. Disebutkan tatkala mau masuk, kata anak buahnya, "Ya Firaun, kau masuk duluan." Ini repot juga, saya di luar nih. Tapi Firaun mengatakan, "Lihatlah, laut tetap terbuka karena saya Tuhan." Laut kan enggak tertutup ya kan? Terbuka. Kata waktu Nabi Musa mau nutup, kata Allah, "Jangan, biarin dia lewat dulu." Benar, akhirnya Nabi Firaun masuk. Dia beriman. Tatkala mereka sudah mau semua, kata Allah dalam surat Yunus, perhatikan. Falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil ana minal muslimin. Tatkala Musa tenggelam, dia ngomong, kata Allah. Firaun, Firaun, astagfirullah. Jadi yang tenggelam siapa? Firaun. Tatkala Firaun ditenggelamkan oleh Allah, dia ngomong, "Amantu, aku beriman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil." Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali nabinya kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi Firaun sebelum meninggal dia bilang apa? La ilaha illallah. Luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang perkataan terakhir sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, masuk surga. Karenanya Ibnu Arabi, tokoh sufi sesat, mengatakan Firaun masuk surga. Karena sebelum meninggal ngomong apa? La ilaha illallah. Dia ucapkan tapi apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Kata Allah, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau beriman wahai Firaun, sebelumnya kau termasuk orang pembuat kerusakan. Allah tidak terima. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Firaun sudah mau mati baru la ilaha illallah, tidak ada faedahnya. Jadi dia sempat ucapkan apa? La ilaha illallah. Maka Allah tenggelamkan, dia dimasuk dalam neraka Jahannam. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Nah, apa? Di mana itu, Pak? Di Madura. Saya iya. Itu ada sumber air
Iya. Yang oleh orang sana itu dikeramatkan. Karena setiap Jumat tadi itu saya sering juga duduk di sana melihat ada takbir gitu, sesajen apa itu masih ada di sana. Iya. Dan kebetulan tetangga saya ada yang kesurupan. Kesurupan. Iya. Terus? Dia ngakunya itu kesurupan putri kuning. Putri kuning itu siapa, Pak? Temannya adiknya Putri Coklat. Putri kuning itu orang Madura apa orang mana? Putri Raja Madura. Putri Madura, zaman dahulu kala. Ya, terus? Kemudian kesurupan. Putri kuning itu tadi. Berbicara. Karena saya kasihan punya anak aku cenderung gitu. Terus saya mencoba mengobati dan bacakan surat kursi. Ayat kursi, ya. Terus? Oh itu sudah biasa baca saya setiap hari itu. Bilangnya begitu. Iya. Surat itu saya seumur ini baru satu kali ditempelin orang kesurupan. Saya pertamanya saya enggak, maksud saja saya dari kajian kursi gitu. Terus enak, udah kata tuh enggak kamu gitu. Kata saya juga akan mungkin dia keluar untuk saya bilang begitu. Dia mau ke saya. Terus akhirnya? Akhirnya dipisah sama orang-orang itu. Ada orang dia keluar. Akhirnya suruh keluar. Saya juga dari berapa kali gitu kan. Nggak mau masuk saja. Mudah-mudahan tidak ada tetangga saya di sini saya nggak enak. Intinya apa pertanyaannya, Pak? Iya. Entah Bapak ditampar, entah ditonjok, entah disendul. Intinya pertanyaannya. Apa? Itu orang yang kemasukan tadi? Iya. Iya. Ya itulah berarti itu menunjukkan jelas bahwasanya dukun pasti bekerja sama dengan jin. Harusnya Bapak kemarin baca saja, baca terus Al-Qur'an biar dia bilang saya sudah biasa. Enggak apa-apa, baca terus. Karena jin suka berbohong. Sebenarnya dia kesakitan. Oh itu saya sudah biasa, bohong. Harusnya dipegang, dibaca sampai dia terbakar. Dan tidak ada namanya putri kuning itu sudah tidak ada. Kemudian gini Pak, setiap itu ada tamu, itu ada berkali ongkosnya, tapi supaya memberikan kepada anaknya itu bagaimana Pak? Dia menyumbang. Siapa yang menyumbang? Maksudnya dukunnya itu bilang ini uang baca kasih saya kasihkan. Oh iya. Dukun yang baik ya. Mau dia baik atau enggak, ya, tidak boleh praktek perdukunan, tidak boleh. Apalagi ada jin tadi kerjasama dengan jin. Yang jelas putri kuning itu bukanlah ruh yang bergentayangan. Seiring saya jelaskan namanya ruh, tidak ada yang bergentayangan. Kalau sudah meninggal itu pasti masuk dalam alam barzakh, disiksa atau mendapat kenikmatan. Tidak ada namanya si Manas jembatan Ancol bergentayangan, tidak ada. Mak lampir ya, itu tidak ada. Orang sudah meninggal pasti masuk dalam ruh. Makanya saya sering sampaikan bagaimana kisah Syekh Albani tatkala ada orang yang mengatakan dia bisa menghadirkan ruh. Maka Syekh Albani mengatakan kalau kau bisa mendatangkan ruh, datangkan ruhnya Imam Bukhari. Ya. Saya ada hadis saya tidak ngerti, saya ingin tanya, datangkan ruhnya Imam Bukhari. Ya KO, setan enggak bisa Imam Bukhari. Kalau setannya Firaun mungkin saya bisa ngaku-ngaku, tapi intinya tidak ada ruh yang bergentayangan. Orang yang meninggal pasti namanya itu putri kuning itu tidak ada ruh yang putri kuning bergentayangan, tapi dia jin. Mungkin jin menamakan dirinya putri kuning, putri coklat dan yang lain. Yang jelas praktek perdukunan tidak boleh, memberikan sesajen merupakan kesyirikan, dan ini di antara talbis iblis. Jadi sudah bilang aja sama orang-orang kalau punya uang jangan kasihkan ke saya tapi kasihkan ke anak yatim. Ini di antara talbis iblis sehingga orang-orang semakin yakin sama orang tersebut, sama dukun tersebut. Sesajen mengkeramatkan sesuatu yang bukan keramat, kesyirikan. Tahu kenapa? Kesyirikan yang pertama kali terjadi di Arab, di Jaziratul Arab adalah kesyirikan masalah mengkeramatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 103,
ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidak pernah menjadikan bahirah, kemudian saibah, kemudian wasilah, kemudian ham. Ini adalah nama hewan-hewan yang dikeramatkan. Ada onta, saibah, onta yang melahirkan betina sebanyak 10 kali berturut-turut, tidak pernah diselingi dengan anak laki-laki. Jantan tidak ada. Selalu apa? Betina. Ini onta karena melahirkan betina 10, hebat, dikeramatkan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih. Ini adalah pertama kesyirikan yang terjadi di Jazirah Arab. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Saya melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menarik isi perutnya di neraka jahanam. Kenapa kata Nabi SAW? "Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib." Karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Onta tadi dikeramatkan, tidak boleh apa? Dinaiki. Ini masalah mengkeramatkan tidak boleh. Mengkeramatkan merupakan kesyirikan. Onta yang tadi yang dikeramatkan tidak diibadahi, tapi dikeramatkan, tidak boleh di ini, tidak boleh. Ini kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apalagi menghidangkan sesajen di air yang lagi muter-muter, ini jelas disenangi oleh jin. Jin senang ada manusia yang menghormati dia. Jin senang ada orang-orang Madura yang kasih sajen sama dia. Jinnya semakin besar kepala. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh dukun tadi meskipun baik namun bukan merupakan dalil akan kebenaran dukun tadi. Allah alam bisawab. Ada yang bertanya? Di dalam firman Allah dikatakan bahwa malaikat itu menarik jiwa manusia yang beriman dengan cara lembut. Tapi bagaimana dengan orang-orang beriman yang merasakan sakaratul maut? Bahkan Rasulullah SAW juga merasakannya. Sakaratul maut pasti akan dirasakan, siapa saja, kepedihan. Tetapi itu menjelang apa? Meninggal. Tatkala meninggal tidak. Makanya Rasulullah SAW meninggal dengan tenang. Di pangkuan Aisyah, Rasulullah SAW sempat apa namanya? Sebelumnya Rasulullah SAW merasakan sakaratul maut, mau mengambil selimut menutup kepalanya, kemudian membuka lagi. Tapi tatkala meninggalnya tidak. Rasulullah SAW bahkan sempat apa? Bersiwak. Kemudian Rasulullah SAW terdiam sebentar, kemudian Rasulullah mengatakan fi rafiqil a'la. Kata Aisyah radhiyallahu taala, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali diberi pilihan. Pilihan di dunia atau pilihan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun milih fi rafiqil a'la, milih bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi meninggal dengan mudahnya. Tidak ada apa namanya? Bahkan ini cerita nyata, saya punya teman di Jakarta. Dia cerita bahwasanya istrinya sekarang sudah menikah lagi. Istrinya meninggal, waktu istrinya meninggal lagi sama suaminya. Dia mengatakan, "Suamiku, saya merasakan ruh saya berjalan. Sudah sampai di sini suamiku dan terus sudah sampai di sini, sudah sampai sebentar lagi keluar kemudian." Dia tidak merasakan sakit sama sekali. Ini kejadian yang pernah saya dengar. Oleh karenanya orang beriman, ya, kalau dia beriman maka meskipun dia ditabrak mobil waktu pencabut, ini masalah gaib, tidak bisa kita lihat. Saya bilang tadi masalah kalau ini bukan masalah gaib, maka orang semua akan masuk Islam. Kalau orang kafir tatkala meninggal rambutnya berdiri semua, berarti orang semua masuk Islam. Tapi tidak, tapi mungkin dia meninggal dalam keadaan badannya sehat walafiat, tapi ruhnya disiksa oleh malaikat, ya. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.